untuk beliau yang sangat luar biasa. Dan yang selalu saya banggakan, saya cintai, dan saya hormati Bapak Ibu guru sekalian sekaligus enam Rowo Bantu dan Jomblo. Syukur alhamdulillah nikmat rahmat dan hidayahnya sehingga hari ini kita bisa bertemu dalam satu kegiatan yang tentunya manfaatnya luar biasa. Ikan mata sekali lagi. Oke, dari awal. Halo kawan, kita jumpa lagi. Salam kanan, salam kiri. Ketika bedanya nggak jauh. Profil pelajar Pancasila ini kan ya. Nanti profil kelulusan anak-anak kita pada learning itu memberat. Kenapa Pak tidak setuju? Saya pelajari karena dari itu ada sebuah pengikatan sehingga itu suatu kegiatan untuk menjalankan kurikulum, jadi untuk memperbaiki pembelajaran itu. Begitu. Hadir learning ini adalah pendekatan pembelajaran. Bagaimana mengimplementasikan kurikulum dalam pembelajaran itu menggunakan deep learning, gitu ya. SD ke atas. Dan learning bagaimana bisa diterapkan atau dijalankan di semua media, mulai dari tahun Betul. karena memang itu sejalan dengan isi dari undang-undang dengan pasal 1. Baik, yang ada itu karena beberapa luar biasa. Atas tapi juga SD karena pelaksanaan e-learning ini siokianya adalah pembentukan karakter berdasarkan SMG. S itu adalah sadar, M-nya di sini adalah bermakna, M-nya makna, G-nya adalah gembira. Jadi saya kira dari PAUD kalau sudah ada SMG, nah saya kira itu yang disebut dengan deep learning. Siap. Ada jawabannya. Nah, kalau guru-guru yang mau memang bekerja lebih ekstra, lebih mikir dikit gitu ya, maka guru-guru ini akan mudah menemukan masalah yang nanti kira-kira bahwa aktivitas dan inovasi itu ada setiap individu. Jadi Bapak Ibu yang ada di sini, anak-anak kita yang ada di sekolah, di kelas-kelas kita itu adalah anak-anak yang mempunyai inovasi. Bagaimana mereka itu mencari dan mendapatkan hal apa yang mereka hadapi. Saya juga baru mengetahui Bapak Ibu ketika saya mengimplementasikan deep learning ini di kelas saya. Nanti saya akan ceritakan. Jadi bukan berarti kita harus membuat inovasi sepeda, tak mencari tahu bagaimana untuk naik sepeda. Beda-beda ya. Misalkan nih Bapak Ibu, mungkin sepeda itu inovasi terlalu berat buat anak-anak, tapi sediakan sepeda. Nah, anak-anak coba sekarang kita belajar naik sepeda bersama-sama. Siapakah yang mau mencoba terlebih dahulu? Anak-anak ada yang sepedanya didorong dulu baru naik, ada yang orangnya naik duduk baru pedal, ada yang naik tanpa duduk mereka pedal. Beda-beda. Nah, itu adalah bagaimana membuat mereimagine pembelajaran. Begitu Bapak Ibu misalkan memberikan sebuah masalah. Masalah itu adalah bentuk soal. Kita kasih denah, ada denah dari sekolah ini ke rumah siapa. Coba anak-anak, Siti kesulitan untuk datang ke sekolah karena ada jembatan putus di jalan ini. Coba carikan solusi bagaimana Siti ini bisa datang ke sekolah. Tuliskan solusi kalian. Mereka akan mencari solusi, ada lewat sebelah barat, ada sebelah timur, ada yang lewat sebelah utara. Itu solusi yang mereka
jalankan, mereka lakukan. Itu ya Bapak Ibu. Kita hanya perlu memberikan tantangan-tantangan yang aman, di mana murid bisa belajar dari kesalahan. Nah, ini juga kenapa perlu bebas ini? Kita itu hanya membuat anak-anak selalu benar. Contoh ulangan 2 salah, misalkan dia nulis 3 salah, yang betul oh ini nilainya 40 tanpa mengetahui kenapa anak itu salah, kenapa anak itu tiba-tiba berhitung 3. Jadi anak-anak diminta untuk selalu benar tanpa mengetahui bahwa kok bisa, coba cara menghitungmu bagaimana. Itu yang jangan kita lakukan, Bapak Ibu. Sebenarnya kita hanya norek 1, ini salah, benar, salah, benar, salah, benar. Akhirnya kalau anak-anak selalu seperti itu kan, kalau anak yang nggak bisa, maka dia akan nyontek untuk belajar. Karena dia nggak tahu. Ketidaktahuan dia tidak pernah ditanyakan sama gurunya. Hanya salah aja. Pokoknya salah, kamu salah. Nggak pernah ditanyakan. Coba ditanyakan. Kenapa kamu bisa salah? Seperti apa menghitungnya? Jangan itu. Wes ajari bola balik, ngerti-ngerti. Hal-hal itu sudah tinggalkan Bapak Ibu. Tapi pertanyaannya adalah kenapa kamu salah? Bagaimana tadi menghitungnya? Makanya kalau jadi guru itu masalah yang di rumah jangan dibawa ke sekolah, masalah di sekolah jangan dibawa ke rumah. Ya bapaknya ngamuk-ngamuk ya kalau ibu. Iya, jadi kita benar-benar harus menjadi artis yang luar biasa. Jadi ya Bapak Ibu. Deep learning itu ada 3 ya Bapak Ibu. Peran guru dalam deep learning itu ada 3. Jadi yang pertama adalah aktivator. Tadi pembelajaran itu ya itu adalah menjadi tantangan berasal dari tujuan, kriteria sukses jelas untuk murid, berbagai tugas yang mendalam, bisa membuat dan menggunakan pengetahuan, akses berbagai praktek belajar dan mengajar untuk memenuhi berbagai kebutuhan belajar, menyediakan berbagai itu ya Mas? Atau Bapak Ibu nggak pernah bikin rumah balik? Coba makanya gimana? Monggo dari kelompok 1 deh. Ayo monggo silakan Po. Dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Tanya jawab, istilahnya tanya jawab seperti tematik. Jadi nanti anak-anak kan ada istilahnya seperti bisa menjawab pertanyaan guru atau memberi pertanyaan pada guru. Seperti contohnya yaitu guru memberikan proyek materi IPA atau tentang misalkan fotosintesis. Nah, lalu siswa itu disuruh membuat eksperimen tersebut dan melaporkan hasilnya. Dan di sini guru tidak semata-mata hanya memberikan saja, kamu diberi tugas tapi kita mengarahkan seperti itu. Jadi guru memberikan arahan terlebih dulu, arahan eksperimennya itu seperti apa. Nah, untuk kelanjutannya membiarkan siswa untuk mengeksplorasi sendiri dan menyimpulkan kesimpulannya sendiri tentang eksperimennya tersebut. Untuk pembangun budaya di
sebenarnya sangat penting untuk memasang otak anak-anak biar membaca terlebih dahulu sebelum dia menerima materi yang diajarkan oleh guru. Untuk kolaboratifnya kita masih memikirkan. Begitu Bapak, terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 2. Oke, sedikit saya tanggapi. Motivator itu membuat anak-anak belajar kelompok, katakan seperti itu ya, membangun proyek. Itu sebetulnya kolaborator. Ya, itu sebetulnya kolaborator. Jadi guru sudah membentuk kelompok agar mereka menemukan masalah secara bersama, menemukan solusi dari sebuah masalah itu secara bersama-sama. Mereka nanti mempresentasikan temuannya seperti apa gitu. Jadi pada saya sendiri, kalau saya masuk itu kalau misalnya bangkunya dalam keadaan tidak rapi, maka dipersilakan anak untuk merapikan, bukan gurunya yang merapikan, supaya mereka ada budaya mandiri, budaya disiplin, dan suka pada hal-hal yang tata letaknya rapi. Gitu. Kemudian satu juga karena ini banyak, satu saja. Kemudian kolaborator. Bagaimana seorang guru bisa melakukan kolaborasi baik antar teman sejawat sama guru maupun dengan wali murid, karena juga sebagai agen yang juga bisa berubah terhadap karakteristik seorang siswa. Sebagai seorang guru misalnya, penting bagi kita untuk menghadirkan guru lain yang lebih agak mumpuni untuk memberikan penilaian terhadap gaya mengajar kita. Kemudian kita masukkan apa yang kurang dari pembelajaran saya. Mungkin itu sangat berdampak positif karena kita akan mengalami namanya perubahan terhadap gaya belajar dalam sisi metode dan pendekatan strategi dan lain sebagainya. Kemudian dengan wali murid itu tidak yang penting. Misalnya ketika sedang mengajar ada salah satu anak yang sering ngantuk, yang hari ngantuk, maka penting bagi kita untuk memberi informasi, menanyakan kepada wali murid apa yang terjadi, kenapa kau ngantuk terus saat pembelajaran baik dari Senin sampai Sabtu setiap hari ngantuk, tidak ada tidak ngantuknya. Sehingga ketika kita tahu latar belakang ngantuknya, perubahan itu bisa terjadi dengan melakukan kolaborasi. Ya, begitu ya, dapat sekali dari contoh bagaimana menjadi membangun budaya, bagaimana membangun menjadi seorang kolaborator di kelas, gitu ya. Nah, tadi kerjasama dengan wali murid itu luar biasa. Kita masih ingat kalau dulu ada 3 pilar. Ya, masih nomor 1 aja. Pertanyaan yang biasa itu apa warna buah apel ini? Tuh. Setelah itu misalkan saya memegang apel tersebut, bertanya tentang warna kan. Setelah itu apel putih Bu. Tuh. Oke. Kemudian jika apel ini kita letakkan di atas meja agak lama, apakah warnanya itu akan berubah? Mungkin anak-anak kan nanti. Oke, dapat. Oke, saya. Pertanyaannya tidak jauh beda sama kelompok yang sebelumnya. Di sini kita memberikan gambar dulu, kita tekan dulu menggunakan proyektor, diberi gambar tapi tidak ada warnanya, hanya diberikan saja animasi tentang buah apel. Lalu kita bertanya sama siswanya, gambar tersebut itu termasuk buah apa? Kemudian kan siswanya sudah menjawab buah apel. Kemudian baru kita menanyakan apa warna dari buah apel tersebut. Kemudian menentukan warna-warna apel seperti itu. Oke. Ya, oke. Jadi Ibu lebih mendalam lagi, beliau mengeksperimenkan. Terus yang di sana Ibu memantik, ya, memantik dengan sebuah gambar. Ini adalah one of Bapak Ibu sudah masuk ke dalam pembelajaran deep learning. Tidak lagi Ibu lagi bertanya warnanya